معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. لا إله اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, innallaha yuhibbul muttaqin. Faqala ta'ala fi kitabih, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ikhwatal iman, segenap pengejar dan pengharap ridha Allah jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mengajak dan mengingatkan jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu upaya dan ikhtiar kita dalam melakukan imbangan dari usaha-usaha zahir yang kita lakukan selama ini. Sungguh tidak ada sikap yang terbaik sepanjang waktu kita kecuali memang sifat-sifat takwa terus menerus mengikuti dan menyertai perjalanan hidup kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya dari dunia hingga akhirat. Berapa banyak orang yang hafal ayat ini, berapa banyak orang yang paham maksud ayat ini, tapi mungkin masih banyak yang kurang yakin di hatinya akan janji Allah melalui pesan ayat ini. Untuk itu ayat-ayat yang mengundang dan mengandung perintah di dalamnya, hadis-hadis yang membawa pesan-pesan kebaikan di dalamnya, tidak cukup hanya sekedar dipegang, dilihat, dibaca, bahkan hanya sekedar didengar, tetapi renungkan baik-baik maksud ayat tersebut, fahami maksud-maksudnya, lalu laksanakan perintah-perintah di dalamnya, maka keajaiban yang membahagiakan akan segera datang menghampiri kehidupan kita. Berbahagialah dan beruntunglah bagi siapapun yang kemana ia pergi, di mana dia tinggal, dengan persoalan apa dia dihadapkan dalam hidupnya, selalu dan selalu dikawal oleh iman dan takwanya. Celaka bagi siapapun yang kemana ia pergi, di mana dia tinggal, di tempat kayak apa dia bekerja, selalu dipandu dan dikomando oleh hawa nafsunya. Orang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mampu mengalahkan, mengarahkan, mengalihkan, sekaligus mampu mengkontrol hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang pandai memanage hidupnya untuk persiapan kehidupan setelah kematiannya. Karenanya bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan jijik dengan yang haram dan tidak akan rakus dengan sesuatu yang halal. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita uzkurul maut, mengingat kematian.
Pastikan kematian dalam hidup kita semakin hari bukan semakin menjauh. Yakinkan bahwa kematian semakin hari semakin mendekati kita. Hampir setiap minggu kita melihat dan membaca di WA group selalu ada informasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan kepergian saudara kita atau sahabat kita. Kematian seseorang yang spesial dalam hidup kita tidak perlu untuk diratapi. Kematian seseorang yang punya jasa besar dalam kehidupan kita tidak penting sangat untuk terus ditangisi, karena kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita yang masih hidup dalam posisi mengantri. Kematian selalu datang, tak pernah mau kompromi. Kematian datang selalu tak pernah mau dinegosiasi, karena kematian adalah salah satu rahasia ilahi. Karena itu tak jarang kematian seseorang meninggalkan kesan mendadak-mendadak. Kematian seseorang terkadang meninggalkan kesan tiba-tiba, karena memang kematian dan sabab-sababnya itu adalah satu paket takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada terkadang orang yang menyikapi kematian saudaranya dengan sikap mana mungkin, masa ia seakan tidak percaya akan kepergian saudaranya. Sehingga banyak yang mengatakan, masa iya kemarin dia ngopi bersama saya sekarang mati. Tentu itu bukan hal yang aneh. Yang aneh adalah hari ini mati, besok ngopi. Tentu itu baru yang aneh. Kalau kematian, namanya kematian adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu takdir seseorang kecuali dia sudah mati. Baru tahu bahwa takdir dan sababnya satu paket adalah pada hari itu dan detik itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti ketika seseorang saudara kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut husnudzon. Mungkin amalnya sudah cukup untuk menghadap Allah. Sementara kita yang masih berkeliaran di atas muka bumi ini, mungkin Allah memandang amal kita ini belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu bisa kita simpulkan, saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah bagian dari kasih sayang Allah. Kita yang masih diberikan waktu di dunia ini juga bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti, orang yang sudah dipanggil oleh Allah, peluang untuk melakukan dosa sudah tidak ada. Potensi untuk menambah maksiat sangat tidak mungkin. Tapi harapan untuk tetap mendapatkan pahala sangat mungkin adanya kalau keluarganya yang masih hidup, saudaranya dan sahabatnya masih mau menghadiahkan kebaikan mengatasnamakan dirinya. Tapi kita yang masih hidup, peluang dan kesempatan untuk melakukan dosa sangat terbuka lebar di depan mata kita. Potensi untuk melakukan maksiat sangat terbuka lebar. Jangankan di luar, di dalam masjid sekalipun, masjid bisa menjadi salah satu tempat yang potensial dan nyaman untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tak takut lagi bicara tentang bisnis dunia di masjid. Orang tidak takut lagi bicara tentang politik-politik di masjid. Orang tidak takut lagi mengumbar aib saudaranya, menceritakan kejelekan saudaranya di masjid. Karena masjid dianggap tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan kemaksiatan itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di sisa usia kita dan di sisa Ramadan yang begitu singkat ini, mari kita kualitaskan sisa umur kita. Kita kualitaskan sisa waktu kita dengan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, karena ini adalah kesempatan dan peluang emas bagi kita. Kita memaklumi dari sebuah hadis dan dari ayat bahwa kebaikan pada bulan ini sangat fantastis nilainya.
satu kebaikan paling tidak minimal 700.000 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Satu rakaat solat kita setara dengan 700.000 rakaat. Sehari semalam 17 rakaat kali 1 bulan 30 hari 30 malam, jumlah rakaat solat wajib yang kita lakukan kurang lebih 510 rakaat kali 700.000, nominalnya, angkanya, jumlahnya kurang lebih 357 juta rakaat. Jadi kalau kita sholat wajib saja pada bulan Ramadan, maka setara dengan kita telah melakukan sholat sebanyak 357 juta rakaat. 357 juta rakaat kalau kita lakukan di luar Ramadan membutuhkan waktu kurang lebih 60 tahun. Lantas kalau kita tambah dengan sholat sunnah yang begitu banyak, katakan 1 miliar rakaat yang kita lakukan pada bulan Ramadan, maka 1 miliar rakaat hanya bisa ditempuh di luar Ramadan dengan waktu kurang lebih 130 tahun. Bagi orang yang berharap dan merindukan bisa berjumpa dengan Ramadan, tentu dia akan mengambil peluang dan kesempatan untuk mengkualitaskan sisa waktu, untuk mengkualitaskan sisa umurnya yang tinggal sedikit ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Isa berdoa, Allahumma ja'alni ummatan Muhammad, ya Allah jadikan aku umat Muhammad, artinya Nabi Isa siap melepas jubah kerasulannya. Nabi Isa siap melepas pakaian kenabiannya dan memilih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun ke bumi 7 tahun menjelang kiamat, artinya Nabi Isa masih bisa menjumpai Ramadan 7 kali Ramadan. Bagi Nabi Isa 7 kali Ramadan itu adalah anugerah terbesar, karena semua orang tahu bahwa umat tidak akan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad terlebih dahulu memasukinya. Maka beruntunglah Nabi Isa turun ke bumi bukan sebagai nabi, turun ke bumi bukan sebagai rasul, tapi dia turun ke bumi menjelang kiamat, posisi dia sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ketika Nabi menjadikan peluang dan kesempatan sampai berdoa ingin menjadi umat Muhammad demi mengejar Ramadan, maka apa yang bisa membedakan kita dengan Nabi dan dengan umat-umat terdahulu? Tidak ada kecuali Ramadan ini yang membedakan kita dengan umat-umat terdahulu. Berbahagialah dan beruntunglah bagi siapapun yang masih diberikan kesempatan hidup dan dia mau berjuang untuk menghidupkan ketaatan dan amal solehnya selama hidup. Berbahagialah bagi mereka yang sudah wafat tetapi amal baiknya masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Celakalah bagi mereka yang sudah mati tapi amal jahatnya masih terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan dalam menanti kematian dan dalam menjemput kehidupan setelah kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabih, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya
قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.